Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Junior Dirgantara Betan dari kelas 11 TKJ 2. Sini saya akan menjelaskan tentang cara konfigurasi VTP atau Virtual Trunk Protocol. Nah, yang pertama-tama itu kita buat topologinya. Di sini saya menggunakan topologi yaitu menggunakan 3 VLAN yang dibedakan menjadi setiap VLAN itu ada 2 PC. Setelah itu di sini saya menggunakan 6 switch, di mana 3 switchnya dalam VTP mode client, 2 switch dalam VTP mode transparan, dan 1 switch mode VTP server. Setelah disusun seperti ini, kita sambungkan semua kabelnya, dan kabel di PC masukkan ke setiap switch. Nah, yang pertama-tama itu kita akan mengkonfigurasi IP pada setiap PC. Nah, di sini saya akan memberikan IP 192.168.15.2. Nah, subnetnya akan terisi sendiri, lalu silang. Lalu konfigurasi PC selanjutnya. Sini saya akan memberi IP 192.168.15.3. Untuk PC yang ini saya akan memberikan IP 192.168.16.2. PC selanjutnya 192.168.16.3. Sudah. Seterusnya yang VLAN warna hijau saya akan kasih IP yang PC pertama 192.168.17.2. Untuk PC selanjutnya 192.168.17.3. Nah, setelah semua PC-nya dikonfigurasi IP-nya, setelah itu kita akan mengubah ini dari switch ke switch, kita aktifkan mode trunk link-nya. Karena switch, pilih saja salah satu interface yang digunakan. Di sini saya akan menggunakan interface switch yang ini, yaitu FA03. Jadi menggunakan PC yang ini. Buka desktop, masuk ke terminal. Oke. Enable untuk masuk ke privilege. Lalu untuk masuk ke konfigurasi terminal, untuk masuk ke global configuration. Setelah itu masukkan perintah switch port. Salah. Kita masukkan dulu ke interface-nya. Interface FA03. Setelah itu baru kita masukkan switch port mode trunk. Udah, setelah itu no shutdown. Udah. Exit. Setelah itu konfigurasi interface switch yang lainnya. Selanjutnya saya akan mengkonfigurasi interface switch yang ini, yang di tengah, yaitu menggunakan interface 03 dan interface 04. Terminal, oke. Tiga terminal, interface 4, switch mode trunk, shutdown. Selanjutnya yang sebelahnya interface FA03, interface FA03, langsung masukkan perintah switch port mode trunk dan shutdown, exit.
Dah, di sini switchnya lagi merestart. Setelah itu saya akan mengkonfigurasi interface switch yang menghubungkan switch yang ini dengan yang ini. Terserah, bebas menggunakan switch yang mana saja. Di sini saya akan menggunakan switch yang client, jadi menggunakan PC yang ini. Masuk ke terminal, oke. Ntar masuk ke mode privilege, masuk ke mode global configuration, lalu tentukan interface berapa yang digunakan dari switch ini untuk menghubungkan ke switch ini. Sini yang digunakan adalah interface FA03. Terus masuk switch port mode terang, enter. Setelah itu no shutdown, exit. Nah, yang terakhir yang ini. Oh iya, saya lupa. Jadi menggunakan PC yang ini saja. Itu juga situ menggunakan interface FA05. Jadi kita masuk ke interface FA05. Nah, setelah itu switch port mode terang, no shutdown, exit. Nah, bisa dilihat, nah ininya switchnya lagi mereset di corner ini. Nah, selanjutnya kita akan mengatur VTP dari setiap switch. Di sini saya akan mengatur VTP servernya terlebih dahulu. Ini sama juga, kita masuk ke PC yang menghubungkan ke switch ini, yaitu PC yang ini. Masuk ke terminalnya, oke. Masuk ke enable, masuk ke mode privilege. Setelah itu masuk ke mode global. Lalu kita buat VTP domain. Nah, di sini kita bebas menggunakan nama domain apa saja. Asalkan kita gunakan satu domain ini untuk ke semua switch-nya agar bisa terhubung. Di sini saya akan menggunakan nama saya sendiri, yaitu Junior. Nah, setelah itu kita ganti VTP mode server. Nah, setelah itu kita buat passwordnya, VTP password, agar mudah kita buat 1, 2, 3 saja. Nah, setelah itu kita cek apakah VTP-nya sudah tersetting di mode server dengan sintaks do show VTP status. Nah, bisa dilihat di sini modenya sudah server, domainnya junior. Nah, lakukan ke setiap switch agar bisa terhubung. Yang membedakannya hanya mode operasinya saja. Setelah itu saya akan mengkonfigurasi switch yang ini menggunakan PC yang ini, terminal, oke. Masuk ke VTP domain junior, VTP mode client. Setelah itu VTP password 3. Nah, setelah itu kita cek show VTP status. Nah, di sini status dari switch-nya adalah client dan domain name-nya adalah junior. Setelah itu kita konfigurasi setiap switch selanjutnya. Saya akan konfigurasi yang ini. Masuk ke yang sama juga, VTP domain junior, VTP mode client, VTP password 1, 2, 3. Cek sekali lagi VTP status. Nah, sudah ya. Kita setting yang selanjutnya dengan enable. Nah, di sini karena kita belum mengkonfigurasi switch yang tadi, di sini kita masuk lagi ke mode globalnya. Setelah itu kita buat VTP domain
junior, VTP start, VTP mode transparan. Nah, di mode transparan ini dia tidak akan menerima data dan hanya meneruskan data ke switch selanjutnya. Terus tuh VTP password 1, 2, 3. Kita cek. Nah, sudah di mode transparan dan domain name-nya junior. Setelah itu kita ke switch selanjutnya. Yang ini. Masuk ke VTP domainnya. Terus VTP modenya. Setelah itu kita buat VTP password. Nah, setelah itu kita cek. Sudah ya. Setelah itu switch yang ini. Buat VTP domainnya. VTP modenya. Mode client yang ini. Client. Saya itu buat VTP password 1, 2, 3. Kita cek. Nah, sudah ya. Nah, di saat pembuatan VTP ini, pastikan semua switch ini memiliki domain yang sama agar bisa terhubung jika menggunakan satu VTP saja. Jadi dari VTP server ke klien, dari klien ini meneruskan ke terusnya transparan. Transparan ini tidak menerima data, hanya meneruskan ke sini. Begitu juga yang di sebelah kanan. Nah, setelah itu kita konfigurasi VLAN-nya menggunakan switch yang di setel tadi VTP server. Nah, kita masuk ke terminal. Oke. Kita cek. Kita buat dulu VLAN ID-nya. VLAN ID yang pertama itu kuning, ID-nya 10. VLAN ID VLAN 10. Setelah itu name kuning. Nah, VLAN 10 ini untuk masukkan ID-nya, habis itu kita beri nama kuning. Nah, setelah itu exit. Buat lagi VLAN ID VLAN yang kedua, VLAN 20, namanya biru. Enter, exit. Setelah itu VLAN yang ketiga, ID-nya 30, namanya hijau. Exit. Nah, kita cek do show VLAN brief. Nah, di sini sudah terbuat ya, terpasang. Nah, setelah itu kita cek pada setiap switch-nya apakah sudah masuk juga atau tidak. Masuk ke terminal, kita tekan sama sintaksnya do show VLAN brief. Nah, sudah ya. Coba di switch yang client selanjutnya. Do show VLAN brief. Sudah juga. Coba di transparan. Do show. Nah, di switch yang mode transparan ini tidak terkonfigurasi VLAN-nya karena switch mode transparan ini hanya meneruskan data dan tidak menyimpan data. Nah, setelah itu kita cek di VTP client yang ini. Do show VLAN brief. Nah, sudah juga ya. Nah, setelah itu untuk memasukkan IP-nya atau interface dari PC ini, kita harus masukkannya secara manual. Jadi, kita menggunakan switch yang client ini, masuk ke terminal. Kita menggunakan FA01. Masuk ke interface-nya, interface FA01.
Masuk switch port mode akses. Kita buat akses ini ya. Switch port akses. Akses VLAN berapa? VLAN 10. Sudah, terus itu exit. No shutdown dulu, baru exit. Setelah itu kita masuk ke interface selanjutnya, interface FA02. Kita masukkan juga switch port mode akses. Setelah itu switch port akses VLAN 10. No shutdown, exit. Nah, di sini kita cek do show VLAN brief. Nah, sudah terpasang ya dua PC ini, terhubung ke VLAN kuning. Selanjutnya ke PC selanjutnya. Kita masukkan lagi ke terminal. Setting lagi interface FA, tekan FA0 berapa nih? FA01. FA01. So juga switch port mode akses, terus switch port akses VLAN 20, yang biru menggunakan ID 20 ya. Enter, no shutdown. Setelah itu exit. Baru tuh masuk ke interface PC yang satunya, interface FA02. Enter, switch port mode akses, itu switch port akses VLAN 20. Nah, kita cek, shutdown dulu. No shutdown, exit, to show VLAN brief. Nah, sudah terpasang ya PC-nya ke VLAN biru. Setelah itu kita setting VLAN yang warna hijau. Kita masuk ke interface-nya, interface FA0 menggunakan FA01. Enter, switch port mode akses, enter, switch port akses VLAN 30. Setelah itu kita shutdown, exit, do show, buat VLAN yang satunya juga. Ini masuk ke interface FA02. Setelah itu switch port mode akses, switch port akses VLAN 30. No shutdown, exit, cek to show VLAN brief. Nah, di sini sudah terpasang ya VLAN-nya. Nah, PC ini terhubung ke VLAN hijau. Nah, setelah itu coba kita cek dengan coba mengirimkan kuning sama kuning, sukses. Kita coba kuning sama biru, valid ya seharusnya. Coba kita kuning ini ke biru yang ini, ya valid. Coba biru ke biru, sukses. Hijau ke hijau, sukses. Hijau ke biru, valid. Yang kuning ke hijau, valid. Biru ke hijau, valid juga seharusnya ya, valid. Sudah, di sini kita telah berhasil menggunakan virtual trunk protocol, yang fungsinya itu adalah untuk membuat ID VLAN tanpa harus mengkonfigurasi switch-nya satu persatu. Nah, di sini kita menggunakan switch yang manageable. Kalau yang non-manageable tidak bisa kita setting. Sekian video dari saya. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.